Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Saya Doni Setiawan, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Jogorogo. Pada video kali ini saya akan menerangkan terkait materi dengan demokrasi liberal. Materi mengenai demokrasi liberal ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 12 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Setelah menyimak video ini, yang kalian dapatkan adalah kalian mengetahui bagaimana karakteristik, bagaimana peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Bagaimana sih kondisi demokrasi liberal di Indonesia? Mari kita bahas bersama-sama. Demokrasi liberal rentang waktunya antara 50 sampai tahun 59. 50 ini ketika Indonesia kembali ke bentuk NKRI dan 59 terjadi peristiwa yaitu dekret presiden. Bagaimana sih karakter dari demokrasi liberal? Yaitu yang pertama menggunakan UUD, Undang-Undang Dasarnya yaitu UDS. S-nya di sini adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Jadi nanti akan dibentuk undang-undang baru sebagai pengganti dari Undang-Undang S 1950. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu sistem pemerintahannya pada masa itu, yaitu sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negara sama kepala pemerintahan itu berbeda. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden sebagai simbol, sebagai pemersatu dari negara. Kemudian kepala pemerintahannya yaitu perdana menteri. Jadi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari adalah seorang perdana menteri. Ciri yang ketiga yaitu menganut sistem multi partai, di mana pada masa itu terdapat banyak sekali partai politik yang ada di Indonesia. Salah satu ciri utama lagi terkait dengan demokrasi liberal yaitu sering terjadi pergantian kabinet. Dalam rentang waktu 1950 sampai 1959 itu terjadi 7 kali pergantian Perdana Menteri. Yang pertama ada Perdana Menteri Monatsir. Kemudian Perdana Menteri yang kedua yaitu Perdana Menteri Sukiman. Perdana Menteri yang ketiga yaitu Perdana Menteri Wilopo. Yang keempat yaitu Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Kemudian Perdana Menteri yang kelima yaitu Burhanuddin Harahap. Perdana Menteri keenam yaitu Ali Sastro Amijoyo lagi. Dan Perdana Menteri terakhir yaitu Juanda. Dalam demokrasi liberal terdapat beberapa prestasi yang diukir oleh bangsa Indonesia. Misalnya saja, pada masa Muhammad Natsir, Indonesia bisa masuk menjadi anggota PBB. Kemudian pada masa Ali Sastro Amijoyo yang pertama, itu berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pertama di kota Bandung. Kemudian pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, kita berhasil melaksanakan pemilu pertama tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Kemudian pada masa Juanda itu terdapat yang namanya Deklarasi Juanda yang mengatur terkait dengan batas-batas teritorial laut. Demokrasi liberal yang sering bergonta-ganti kabinet akhirnya harus dibubarkan. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya pertama, kembali berlakunya UUD 1945 menggantikan UUDS. Kemudian yang kedua yaitu pembubaran konstituante. Konstituante yang tugasnya membuat undang-undang dasar baru ternyata gagal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPRAS. Dengan adanya dekret presiden berarti berakhirlah demokrasi liberal dan masuklah yang namanya demokrasi terpimpin. Demikian materi terkait karakteristik demokrasi liberal. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.